Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 230 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمته عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kamu menceraikan istrimu, fabalagna ajalahunna, dan hampir habis masa iddahnya. Jadi diceraikan istri dan hampir habis masa iddahnya, yang mana dulu kita jelaskan, iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika dia masih normal haidnya, maka 3 kali sucian. Haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Maka ketika sudah sampai haid 3 kali, ya, kemudian tidak dirujuk, maka dia sudah menjadi wanita lain. Jabat tangan dosa, apalagi lebih daripada itu. Kalau dia sudah wanita yang menopause, sudah bisa enggak haid, ya, atau wanita yang belum haid, maka iddahnya 3 bulan penuh. Jadi misalnya kita buat, ya, bulan mulai Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban misalnya, tanggal 1 Sya'ban dicerai istrinya, ya, 1 Sya'ban sampai selesai, kemudian 1 Ramadan sampai selesai 2, 1 Syawal sampai selesai 3. Maka ketika akhir Syawal tidak dirujuk, maka wanita itu menjadi wanita lain, bukan mahram kita. Artinya dia menjadi mantan istri, jabatan haram, apalagi lebih daripada itu.
Kemudian ketika yang dicerai itu wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi misalnya hamil 1 bulan dicerai, berarti sampai melahirkan 9 bulan, sekitar 9 bulan 7 hari, ya, melahirkan, ya, maka habis masa iddahnya. Artinya tadi malam melahirkan, sekarang dia nikah boleh. Ketika tidak dirujuk oleh suaminya, tadi malam melahirkan dia, ya, sebelum melahirkan tidak dirujuk oleh suaminya, maka wanita ini jadi wanita lain dan halal bagi dia untuk menikah dengan laki-laki lain. Ini masalah hukum yang harus kita pahami, karena kadang-kadang ini sering ada pertanyaan masuk, Ustaz, saya cerai dengan istri, ya, cuma saya seorang pegawai negeri, ya, kami mengajukan itu enggak turun-turun, suratnya enggak turun-turun, ya, gimana? Apa dihitung setelah surat itu turun, dihitung sejak jenengan mentalak, bukan turun surat, ya, karena kadang-kadang karena enggak turun surat terus, ya, ketika perlu dia tetap hubungan suami istri misalnya, maka zina, ya, kecuali kalau masa-masa iddah ini dirujuk, ya, tadi telah kita jelaskan, kalau belum pernah haid atau menopause 3 bulan. Kalau dia haid normal maka 3 kali sucian ketika dia hamil sampai melahirkan. Istrinya dicerai mulai hamil 2 bulan sampai anaknya rodok gede, suratnya nggak turun-turun. Padahal nggak pernah dirujuk. Ini bahaya, ini penting masalah hukum. Maka famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, maka tahan istrimu, rujuk istrimu dengan cara yang baik. Aslinya yang dimaksud merujuk istri, menahan istri dengan cara yang baik, setelah dirujuk maka dipergauli sebagaimana sebelumnya. Belanja nggak boleh kurang-kurang, ya, bermuamalah dengan tetap baik, dan seterusnya, tetap memuliakan, menghormati, ya. Aw sarrihuhunna bima'ruf, atau ketika dia menceraikan, cerai dengan cara baik, tidak boleh menjelek-jelekan, ya, istrinya sudah diceraikan, dijelek-jelekan, keluarganya dijelek-jelekan, haram, dosa besar itu, ya. Bagaimanapun dia juga dulu pernah jadi istrinya, bahkan mungkin punya anak, dia ada ibu dari anak-anaknya, maka harus dimuliakan walaupun telah cerai. Ya, kadang-kadang terjadi di masyarakat yang mereka nggak tahu hukum, ya, begitu cerai, anaknya kecil banyak, nggak dinafkahi, ya, dosa itu. Jadi mantan suami, ketika mantan istri punya anak kecil dan itu dirawat oleh mantan istri, mantan suami wajib kasih blonjo. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang dirawat oleh mantan istrinya. Bahkan kalau nggak kasih blonjo, ya, mungkin meninggal dunia, maka ahli waris dari suami itu harus yang menanggung untuk nafkah dari anak-anak yang dirawat oleh mantan istrinya. Ini dijelaskan jelas oleh Allah dalam surat At-Tolak, ya. Kadang-kadang cerai sudah direken, sudah anaknya entah hidup, entah mati, entah apa sekolah atau enggak, yang penting ya sudah cerai, hilang-hilangan sudah, ya, enggak pernah dicenguk, enggak macem-macem, ya, temu-temu waktu mau nikah. Kadang-kadang kan gitu, ya, dosa besar itu, ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mar'i isman ayyudhi amayyakutu. Orang itu berdosa di hadapan Allah ketika dia membiarkan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Anak-anak kita itu tanggungan kita, ya, walaupun mungkin ibunya telah diceraikan jadi mantan istri, tapi nggak ada istilah mantan anak. Anaknya tetap anak kita, ya, maka kewajiban kita mendidiknya, merawatnya, memberikan biaya, dan seterusnya. Jadi ketika mencerai, cerai dengan cara baik, tetap memuliakan, tetap hubungan baik, ya. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, dan jangan sekali-kali merujuknya, menahannya
dengan niatan buruk untuk memadaratkannya, menyakitinya. Jadi misalnya masa iddahnya hampir habis dirujuk, cuman niatannya bukan untuk berkeluarga yang baik, tak rujuk supaya nggak bisa kawin lagi, cuma nanti disiksa sudah, baik disiksa fisiknya ataupun batinnya. Ini pun juga dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang berbuat semacam itu, merujuk istrinya dalam rangka untuk menyakitinya, dalam rangka untuk menyengsarakannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqad dzalama nafsah. Dia sungguh betul-betul berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Mengapa? Dengan dia berbuat semacam itu berarti dia telah mempersiapkan dirinya untuk disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattahidu ayatillahi huzwa, dan jangan jadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah sebagai huzwa, permainan. Jadi merujuk istri dalam rangka untuk menyakitinya ataupun dicerai mau habis dirujuk lagi, tujuannya untuk permainan. Maka kata Allah, wala tattahidu ayatillahi huzwa, jangan jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Nikmat Allah sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan umur oleh Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan waktu oleh Allah, bahkan udara gratis, sinar matahari gratis. Andai saja ya udara yang kita hirup itu disuruh bayar oleh Allah, nggak ada satupun yang bisa bayar itu. Nah, kalau kita masuk rumah sakit satu tangki berapa itu? Lah kita mulai sejak lahir sampai sekarang ini berapa juta tangki itu? Ya, berapa miliar tangki itu? Ya, itu nggak ada ukurannya. Belum lagi sinar matahari dan semuanya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Termasuk nikmat yang Allah berikan, kita dihalalkan untuk nikah. Ya, Allah telah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pendamping hidupmu itu dari jenis kamu sendiri. Ai min jinsil insan. Manusia dapat pasangan hidup dari kalangan manusia, bukan dari kalangan hewan, bukan dari kalangan jin. Tapi manusia nikah dengan manusia. Cuman kadang-kadang manusia itu nggak bersyukur dia, ya. Dikasih pasangan hidup dari jenis manusia, cari dari jenis yang lain, ya, dari jenis jin misalnya, kan mempersulit diri, ya, memberatkan diri, ya. Padahal Allah berfirman, dikasih pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kalian adem, ayem, tentrem. Lah kalau pasangan hidupnya dari kalangan jin kan repot itu. Anaknya mau ketemu bapaknya repot, mau ketemu ibunya juga repot, ya. Nggak bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan ketemu istrinya bukan, misalnya istrinya itu dari kalangan jin, bukan wujud asli itu, ya. Kalau tahu wujud asli, geblak langsung itu, ya. Paling dia berubah seperti wanita yang cantik. Padahal kalau tahu wujud aslinya, manusia langsung pingsan itu melihat wujud jin, ya. Atau mungkin kalau suami jin, ya, ditambahkan laki-laki yang sangat ganteng, padahal kalau dia bisa lihat wujud aslinya langsung pingsan mungkin, ya. Makanya Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Mereka jin dan anak cucunya bisa melihat kalian manusia dari arah manapun pula, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah kita, mereka bisa itu. Bahkan tertutup tembok pun mereka bisa lihat kita, ya.
min haitsu la tarawnahum, di mana kalian manusia nggak mungkin bisa melihat mereka. Ya, kita nggak mungkin bisa melihat wujud mereka asli, nggak mungkin, kecuali manusia yang ada perjanjian khusus dengan jin. Sehingga kalau ada orang, ya dulu sering kita dengar ada orang bisa gambar jin, ya bentuknya gini-gini, itu bukan manusia asli itu, separuh manusia separuh jin. Ya, andai saja dia mengumpuli istrinya, jin juga ikut mengumpuli istrinya, karena bersatu sudah. Ya, tidak ada kegilaan yang paling gila kecuali perbuatan semacam ini. Ya, jadi seperti jin dimasukkan keris itu loh. Ya, itu manusia akalnya sehat, bagaimana mungkin dia tega rela bersatu dengan jin dalam rangka untuk bisa melihat wujud mereka dalam wujud yang asli, ya. Dan nggak mungkin lepas itu karena ada perjanjian, ya. Seperti apa itu jin dimasukkan oleh dukun di keris, nggak mungkin keluar dia, kecuali ya panglima jin yang dipasari dukun itu telah meninggal, maka jin bisa keluar. Kalau nggak mungkin keluar dia, ya. Atau kadang-kadang dukunnya sudah mati saja, panglima jin tetap masih setia itu, ya. Jadi apa jin itu ada panglimanya banyak itu, ya. Panglima ini sampean tak serai supaya anak buah di sini, dukun yang ngatur itu, ya. Dan tidak mungkin jin taat kecuali dia ini dienakkan, dilayani, dikasih bunga, makan. Ya, dikasih macam-macam, sesaji, tumbal, ya sandingan, macam-macam. Kalau nggak mungkin tadi ya. Kita kalau pelihara ayam itu, ya pagi-pagi kur kasih makan, sore-sore kur kasih makan, manut, ya kan? Ayam kita manut. Begitu kita datang sudah semburat sudah, ya datang kepada kita. Kita baru belum bawa makanan, masih datang tuh ayam langsung datang ya. Lah itu pelihara ayam. Bagaimana kalau pelihara jin? Ya, lebih parah lagi karena jin punya akal dia. Ya, dia punya akal, dia punya misi, visi dan misi. Ayam kan senting mangan kalau ayam itu. Kalau jin ini dia punya visi dan misi. Ya. Bagaimana dia seterusnya? Manusia bisa berbuat syirik, ya, ta'zim kepada dukun, takutnya pada jin melebihi takutnya kepada Allah. Jika kadang-kadang lupa nggak memandikan keris, itu lebih takut melebihi lupa sholat asar. Ya, kalau sholat asar ada tamu santai sudah, nanti saya joli sudah. Ya, tapi kalau tanggal 1 Syuro lupa memandikan keris, takutnya luar biasa. Tanya ke dukun ini, tanya ini. Ya, itulah pengagungan manusia kepada jin, dan itu bentuk penyembahan manusia kepada jin. Wa ma anzalaikum minal kitab wal hikmah ya'idukum bih, dan ingatlah pula akan nikmat Allah dengan Allah turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran wal hikmah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'idukum bih, untuk memberikan nasihat kepada kalian. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi itu untuk memberikan nasihat kepada kita. Ini loh jalan-jalan surga, ini loh jalan-jalan neraka, jauhi. Ini loh jalan yang lurus menuju Allah, ini loh jalan-jalan menuju setan, jauhi. Jadi Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi itu sebagai lampu untuk menerangi kita, menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika dia mencari petunjuk selain Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi, dia akan tersesat. Karena yang menjadi petunjuk itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim dia harus sering baca Al-Quran. Minimalnya kalau kita nggak bisa berbahasa Arab, kita harus punya terjemahan Al-Quran. Ya, berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi nggak ngerti maksudnya. Mengapa? Karena nggak tahu terjemahannya. Maka di rumah-rumah kita, ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti, maka harus ada terjemahan Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya,
Di negara kita ini sudah terjemahan Al-Quran sudah sangat bagus ini, ya, sangat bagus. Setiap ya berkali-kali direvisi, mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang tepat direvisi lagi, ya. Dan sekarang sudah sangat luar biasa, bagus, ya, semakin komplit. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui. Kalau kamu merujuk istrimu dalam rangka untuk menyakiti, itu Allah tahu. Merujuk untuk memperbaiki diri, Allah juga tahu. Semua yang kita niatkan Allah ketahui. Dan tidak ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan ayat, wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila engkau menceraikan istrimu, fabalagna ajalahunna, dan kemudian habis masa iddahnya. Jadi istri diceraikan, masa iddahnya habis. Misalnya ketika haidnya masih normal 3 kali sucian, ketika sudah menopause atau belum haid 3 bulan penuh, ketika hamil sampai melahirkan. Ketika melahirkan habis masa iddahnya. Ketika 3 bulan penuh habis masa iddahnya. Ketika 3 kali sucian habis masa iddahnya. Bagaimana ketika menceraikan istri dan sudah habis masa iddahnya? Fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Maka jangan sekali-kali kamu menghalang-halangi istrimu untuk nikah lagi. Kadang-kadang kan ya, istrinya dicerai, kemudian setelah habis masa iddah istrinya nikah lagi, cemburu dia, ya kan, marah dia. Lah kalau mau cemburu ya harusnya dirujuk sebelum habis masa iddahnya. Lah ini sudah habis masa iddahnya nggak dirujuk, istrinya mau nikah, cemburu, ngamuk, marah-marah, bahkan kan sampai bacok kadang-kadang. Mengapa? Karena mereka nggak tahu hukum. Ya, Allah telah sebutkan, ketika kamu menceraikan istrimu dan habis masa iddahnya, maka fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Maka jangan halang-halangi mantan istrimu untuk menikah dengan laki-laki lain ketika mereka sudah saling sepakat setuju. Dzalika yu'adu bihi, itu nasihat yang Allah nasihatkan, man kana yuminkum yu'minu billah wal yaumil akhir, kepada orang di antara kalian yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Nasihat semacam itu ketika istri telah diceraikan dan habis masa iddahnya, jangan dihalang-halangi untuk nikah dengan laki-laki lain. Itu nasihat yang Allah berikan bagi kita yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azkalakum wadhar, itu lebih suci dan lebih, yakni lebih suci dan lebih mulia bagi kalian. Ketika istri masa iddahnya habis, kita menghalang-halang untuk nikah, itu merendahkan diri kita sendiri, ya, meremehkan diri kita sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui, ya. Dengan adanya talak, Allah izinkan, Allah bolehkan, walaupun talak itu suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, tapi tetap dibolehkan oleh Allah karena kemaslahatan. Ya, ada saja talak, cerai itu dilarang, karena dalam agama lain itu nggak ada cerai. Ya, di agama lain itu nggak ada cerai. Kalau sudah nikah ya seumur hidup, saya mati sudah. Entah cocok entah nggak cocok, ya harus tetap jadi istrinya atau suaminya. Dalam Islam dihalalkan talak itu dengan beberapa pertimbangan dan maslahat. Kalau betul itu sudah nggak cocok, bagaimana mungkin bisa disatukan? Ya, istrinya lihat suaminya marah-marah, suaminya lihat istrinya marah-marah, tiap hari semacam itu, masuk kagak semacam itu, ya.
Islam walaupun sangat membenci perceraian tapi menghalalkannya. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu itu. Andai saja ya diharamkan talak misalnya, ini akan tersiksa. Ya, mungkin rumah tangga yang biasa-biasa ya berbeda. Bagaimana keluarga yang itu dalam mahliki rumah tangganya saling menyakiti antara istri dan suami, ngomong sak ngomong menyindir, ngomong sak nyomong, yaitu merendahkan dan macam-macam ya. Jadi cerai itu walaupun sesuatu yang dibenci dalam Islam tetapi dihalalkan dengan hikmah dan tujuan-tujuan yang sangat banyak. Sampai jam berapa? Cukup ya? Jamaah rahimahullah. Jadi baru 2 ayat. Ini memang panjang karena ayat berkaitan dengan hukum, ya. Nggak mungkin kita banyak-banyak nanti malah nggak paham, ya. 2 ayat tapi kita paham itu jauh lebih baik, ya, dibandingkan banyak tapi nggak paham. Karena ini berkaitan hukum. Berapa banyak dalam masyarakat mereka nggak ngerti, ya. Karena pernah ada datang ustadz, ini anak saya ya 2 bulan yang lalu diceraikan, terus sekarang sudah nikah lagi. Lo nggak boleh. Tapi kan nggak nikah di resmi Pak Ustadz. Walaupun nggak nikah resmi menurut negara, tetapi resmi menurut agama, maka harus mengikuti aturan-aturan agama. Ya, kadang-kadang baru 2 bulan dicerai atau 1 bulan cerai kawin lagi, nanti cerai lagi kawin lagi. Kemudian hamil, gak jelas bapaknya siapa. Mungkin bapak yang pertama, yang kedua itu tidak jelas. Itulah Islam mengatur semacam itu jelas. Ya, Islam itu mengatur supaya nasabnya jelas. Nanti ben rame-rame nanti. Jadi ben siapa nggak tahu, ben rame-rame akhirnya. Ya, itulah Islam menjaga nasab. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.